Modul e_government. Definisi e-government. Secara lebih khusus, e-government mencakup penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejarah e-government. 1. Awal mula, 1990-an awalnya, e-government berfokus pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik dan menyediakan layanan dasar seperti pembayaran pajak dan pendaftaran kendaraan secara online. Perkembangan internet menjadi kunci dalam memperluas aksesibilitas layanan pemerintah. 2. Puncak.com era, akhir 1990-an, awal 2000-an. Pada periode ini, dengan munculnya internet yang semakin luas diakses oleh masyarakat, banyak pemerintah mulai mengembangkan portal e-government yang lebih komprehensif dan interaktif. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura menjadi pionir dalam pengembangan e-government. 3. Era kematangan, 2000-an, 2010-an. Pada masa ini, e-government berkembang pesat di banyak negara, dengan fokus pada penerapan teknologi yang lebih canggih seperti big data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi pemerintahan. 4. Transformasi digital, 2010-an hingga sekarang. Pada era ini, e-government tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan online, tetapi juga pada transformasi digital secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup integrasi sistem, pemanfaatan analisis data untuk pengambilan keputusan, dan pengembangan layanan yang lebih personalisasi dan responsif. 5. Masa depan. Proyeksi masa depan e-government diperkirakan akan melibatkan lebih banyak penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, IoT, dan blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Upaya juga akan difokuskan pada inklusi digital untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan pemerintah secara efektif. Lanjutan, AI dalam e-government. Penerapan kecerdasan buatan, AI, dalam e-government menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan publik. Berikut adalah beberapa aspek utama tentang bagaimana AI diterapkan dalam konteks e-government. 1. Analisis data dan prediksi. AI memungkinkan pemerintah untuk menganalisis besar data yang dihasilkan oleh aktivitas pemerintahan dan masyarakat secara cepat dan efisien. Dengan menggunakan teknik seperti machine learning, pemerintah dapat membuat prediksi tentang tren, kebutuhan, dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan, sehingga memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan yang lebih responsif dan proaktif. 2. Pelayanan publik yang dipersonalisasi. AI memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih dipersonalisasi dan adaptif sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, chatbot AI dapat digunakan untuk memberikan informasi dan bantuan kepada warga secara real-time, dan sistem rekomendasi dapat membantu warga menemukan layanan yang paling relevan untuk kebutuhan mereka. 3. Optimisasi proses dan operasi internal. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses dan operasi internal pemerintah, seperti manajemen rantai pasokan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja keuangan. Ini dapat mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi publik. 4. Deteksi dan pencegahan kecurangan. AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau anomali dalam data, yang dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. 5. Peningkatan aksesibilitas dan inklusi. Dengan menggunakan teknologi AI, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi individu dengan kebutuhan khusus atau kesulitan dalam mengakses layanan tradisional. Misalnya, penggunaan speech recognition dan text-to-speak dapat membantu orang dengan disabilitas untuk berinteraksi dengan sistem e-government secara lebih efektif. 6. Keamanan dan privasi data. Meskipun AI menawarkan manfaat besar, penerapannya juga memunculkan keprihatinan terkait dengan keamanan dan privasi data.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi data sensitif warga dan memastikan bahwa penggunaan AI dalam konteks e-government dilakukan dengan etika dan kepatuhan hukum yang tinggi. AI dalam konteks e-government desa. Penerapan kecerdasan buatan, AI, dalam konteks e-government desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan bagi penduduk desa. Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat diterapkan dalam e-government desa. 1. Pelayanan publik otomatisasi. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pelayanan publik di tingkat desa, seperti pendaftaran penduduk, perizinan usaha, atau permintaan informasi. Sistem chatbot AI atau asisten virtual dapat memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat secara cepat dan efisien. 2. Pemantauan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Di banyak desa, sektor pertanian dan sumber daya alam menjadi sumber utama pendapatan dan mata pencaharian. AI dapat digunakan untuk menganalisis data cuaca, tanah, dan tanaman, serta memberikan rekomendasi kepada petani mengenai cara terbaik untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. 3. Pengelolaan infrastruktur desa. AI dapat membantu dalam pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur desa, seperti jaringan jalan, saluran air, atau jaringan listrik. Sistem sensor yang terhubung dengan AI dapat mendeteksi kerusakan atau permasalahan pada infrastruktur secara real-time, sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk merespons dengan cepat. 4. Pemberdayaan ekonomi lokal. AI dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal di desa dengan memberikan analisis pasar dan peramalan permintaan untuk produk-produk lokal. Selain itu, AI dapat membantu dalam pemasaran dan promosi produk-produk desa kepada pasar yang lebih luas. 5. Pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di desa-desa yang terpencil, layanan kesehatan dan pendidikan seringkali terbatas. AI dapat digunakan untuk memberikan konsultasi medis jarak jauh melalui aplikasi atau platform online, serta untuk menyediakan bahan belajar dan pelatihan online bagi penduduk desa. 6. Partisipasi masyarakat. AI dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa melalui platform online yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, atau memantau proyek-proyek pembangunan secara real-time. 7. Inklusi digital. Salah satu tantangan utama dalam penerapan e-government di desa adalah inklusi digital. AI dapat digunakan untuk mengembangkan antarmuka yang lebih intuitif dan mudah digunakan bagi penduduk desa yang mungkin memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Penerapan AI dalam e-government desa harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal, serta memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat desa. Selain itu, perlindungan terhadap data dan privasi masyarakat juga harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem AI untuk e-government desa. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi e-government yang dapat diterapkan di tingkat desa dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, AI. 1. Sistem informasi desa terintegrasi. Platform ini akan mengintegrasikan semua data dan layanan yang terkait dengan administrasi desa, seperti data penduduk, perizinan, keuangan desa, dan layanan publik lainnya. AI dapat digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dan memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah desa. 2. Asisten virtual untuk layanan publik. Sebuah chatbot atau asisten virtual dapat dibangun untuk memberikan layanan publik secara online kepada penduduk desa. Asisten virtual ini dapat memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran, jadwal layanan kesehatan atau pendidikan, dan memberikan jawaban atas pertanyaan umum masyarakat. 3. Pemantauan lingkungan dan bencana alam. AI dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan di sekitar desa, seperti kualitas udara, suhu, atau tingkat curah hujan. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini tentang potensi bencana alam atau polusi lingkungan, sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk merespons dengan cepat. 4. Pelayanan kesehatan online. Sebuah aplikasi atau platform online dapat dibangun untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh kepada penduduk desa. AI dapat digunakan untuk menganalisis gejala dan memberikan diagnosis awal, serta memberikan rekomendasi pengobatan atau konsultasi lebih lanjut kepada dokter secara
Cine. 5. Sistem prediksi hasil pertanian. AI dapat digunakan untuk menganalisis data tentang kondisi cuaca, tanah, dan tanaman di desa, serta memberikan prediksi tentang hasil panen dan rekomendasi tentang teknik pertanian yang optimal. Hal ini dapat membantu petani dalam merencanakan kegiatan pertanian mereka dengan lebih efisien. 6. Pendidikan online. Sebuah platform pembelajaran online dapat dibangun untuk memberikan akses pendidikan kepada penduduk desa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sekolah atau perguruan tinggi. AI dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu dan memberikan rekomendasi tentang kursus atau pelatihan yang sesuai. 7. Sistem perencanaan pembangunan desa. AI dapat digunakan untuk menganalisis data sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa, serta memberikan rekomendasi tentang proyek pembangunan yang paling dibutuhkan dan efektif. Hal ini dapat membantu pemerintah desa dalam merencanakan anggaran dan sumber daya secara lebih efisien. 8. Platform partisipasi masyarakat. Sebuah platform online dapat dibangun untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. AI dapat digunakan untuk menganalisis masukan dan pendapat yang diberikan oleh masyarakat, serta menyajikan informasi yang relevan bagi mereka. Penerapan aplikasi e-government di tingkat desa dengan menggunakan teknologi AI dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan aksesibilitas layanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengantar tentang pentingnya transformasi digital dalam administrasi publik. Transformasi digital dalam administrasi publik